Bab 4. Kebudayaan dan masyarakat. C. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Bermacam-macam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggota masyarakat, seperti misalnya kekuatan alam, di mana dia bertempat tinggal, maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri yang tidak selalu baik baginya. Kecuali daripada itu, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan baik di bidang spiritual maupun di bidang material. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut di atas untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dikatakan sebagian besar oleh karena kemampuan manusia adalah terbatas, dan dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi kebutuhan manusia. Hasil karya dari masyarakat menimbulkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan alamnya. Teknologi pada hakikatnya meliputi paling sedikit 7 unsur, yaitu 1. Alat-alat produktif, 2. Senjata, 3. Wadah, 4. Makanan dan minuman, 5. Pakaian dan perhiasan, 6. Tempat berlindung dan perumahan, 7. Alat-alat transport. Dalam tindakan-tindakannya untuk melindungi diri terhadap lingkungan alam, pada taraf permulaan, manusia bersikap menyerah dan semata-mata bertindak di dalam batas-batas untuk melindungi dirinya. Taraf tersebut masih banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang hingga kini masih rendah taraf kebudayaannya. Misalnya, suku bangsa Kubu yang tinggal di pedalaman daerah Jambi masih bersikap menyerah terhadap lingkungan alamnya. Rata-rata mereka itu masih merupakan masyarakat yang belum mempunyai tempat tinggal yang tetap. Hal mana disebabkan karena persediaan bahan makanan semata-mata tergantung dari lingkungan alamnya. Taraf teknologi mereka belum mencapai tingkatan di mana kepada manusia diberikan kemungkinan-kemungkinan untuk memanfaatkan dan menguasai lingkungan alamnya. Keadaannya berlainan dengan masyarakat yang sudah kompleks, yang taraf kebudayaannya lebih tinggi. Hasil karya manusia tersebut, yaitu teknologinya, memberikan kemungkinan-kemungkinan yang sangat luas untuk memanfaatkan hasil-hasil alam dan apabila mungkin menguasai alam. Perkembangan teknologi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Soviet Rusia, Prancis, Jerman, dan sebagainya merupakan beberapa contoh di mana masyarakat-masyarakatnya tidak lagi bersikap pasif dalam menghadapi tantangan-tantangan alam sekitarnya. Karsa masyarakat mewujudkan norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan yang sangat perlu untuk mengadakan tata tertib dalam pergaulan kemasyarakatan. Karsa merupakan daya upaya manusia untuk melindungi diri terhadap kekuatan-kekuatan lain di dalam masyarakat. Kekuatan-kekuatan yang tersembunyi dalam masyarakat tidak selamanya baik, dan untuk menghadapi kekuatan-kekuatan yang buruk, manusia terpaksa melindungi dirinya dengan cara menciptakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang pada hakikatnya merupakan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berlaku di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Apabila manusia hidup sendiri, maka tak akan ada manusia lain
yang merasa terganggu oleh tindakan-tindakannya. Akan tetapi, setiap orang, bagaimanapun hidupnya, ia akan selalu menciptakan kebiasaan bagi dirinya sendiri. Kebiasaan, habit, merupakan suatu perilakuan pribadi. Pribadi berarti bahwa kebiasaan orang seseorang itu telah berbeda daripada kebiasaan orang lain. Walaupun misalnya mereka hidup dalam satu rumah. Jadi, setiap orang akan membentuk kebiasaan yang khusus bagi dirinya sendiri. Contoh, ada orang yang membiasakan dirinya untuk bangun pagi, sebab dia merasa bahwa hawa pagi akan menyebabkan jiwa menjadi bersih. Akan tetapi orang lain akan mempunyai kebiasaan yang lain pula. Ada yang mempunyai kebiasaan untuk tidur sampai jauh di siang hari. Ada pula kebiasaan orang-orang untuk langsung minum kopi dahulu sebelum mereka mandi di pagi hari. Apabila semua kebiasaan tadi tidak dilakukan, misalnya satu hari saja karena sesuatu hal, maka jiwanya akan kacau untuk sepanjang hari itu. Menurut Ferdinand Tonis, kebiasaan mempunyai 3 arti, yaitu 1. Dalam arti yang menunjuk pada suatu kenyataan yang bersifat objektif. Misalnya, kebiasaan untuk bangun pagi-pagi, kebiasaan untuk tidur di siang hari, kebiasaan untuk minum kopi sebelum mandi, dan lain-lain. Artinya adalah bahwa seseorang biasa melakukan perbuatan-perbuatan tadi masuk dalam tata cara hidupnya. 2. Dalam arti bahwa kebiasaan tersebut dijadikan norma bagi seseorang, norma mana diciptakannya untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini, maka orang yang bersangkutanlah yang menciptakan suatu perilakuan bagi dirinya sendiri. 3. Sebagai perwujudan kemauan atau keinginan seseorang untuk berbuat sesuatu. Jadi, kebiasaan tersebut menunjuk pada suatu gejala bahwa seseorang di dalam tindakan-tindakannya selalu ingin melakukan hal-hal yang teratur baginya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan diakui serta dilakukan pula oleh orang-orang lain yang semasyarakat. Bahkan lebih jauh lagi, begitu mendalamnya pengakuan atas kebiasaan seseorang sehingga kebiasaan seseorang dapat dijadikan patokan bagi orang lain. Bahkan mungkin dijadikan peraturan bagi orang lain. Kebiasaan yang dijadikan kebiasaan yang teratur oleh seseorang kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu. Sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat diatur dan itu semuanya menimbulkan norma-norma atau kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah yang timbul dari masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Pada suatu saat, lazimnya dinamakan adat atau adat istiadat, custom. Adat istiadat tersebut berbeda di satu tempat dengan adat istiadat di tempat lain. Demikian pula adat istiadat di satu tempat berbeda menurut waktunya. Adat istiadat yang mempunyai akibat hukum bernama hukum adat. Namun, adat istiadat juga mempunyai akibat-akibatnya apabila dilanggar oleh anggota masyarakat di mana adat istiadat tersebut berlaku. Misalnya, di kalangan orang Lampung, ada adat istiadat yang menetapkan bahwa keluarga pria yang melakukan peminangan terhadap gadis dalam adat istiadat perkawinan. Adat istiadat tersebut bersifat tidak tertulis dan dipelihara turun-temurun, bersifat
tradisional. Di samping adat istiadat, ada kaidah-kaidah yang dinamakan peraturan-peraturan hukum yang biasanya sengaja dibuat dan mempunyai sanksi yang tegas. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan membawa suatu keseimbangan dan memperhatikan hal-hal yang bersangkut paut dengan keadaan lahiriah maupun batiniah manusia. Peraturan-peraturan hukum dibuat oleh negara atau badan-badan negara yang diberi wewenang, seperti misalnya di Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Peraturan Hukum, ada yang bersifat tertulis dan tidak tertulis. Di mana yang terakhir di Indonesia dinamakan hukum adat. Peraturan-peraturan atau hukum yang tertulis sifatnya seringkali terlampau kaku dan biasanya kurang dapat mengikuti kepesatan perkembangan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, di dalam setiap masyarakat terdapat apa yang dinamakan pola-pola perikelakuan atau patterns of behavior. Pola-pola perikelakuan tersebut adalah cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama daripada orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat yang harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut. Setiap tindakan manusia dalam masyarakat selalu mengikuti pola-pola perikelakuan masyarakat tadi, kecuali terpengaruh sekali oleh tindakan bersama tadi. Pola-pola perikelakuan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya. Pola-pola perikelakuan adalah berbeda dengan kebiasaan. Pola-pola perikelakuan adalah cara bertindak yang dilakukan bersama-sama oleh semua anggota suatu masyarakat yang mempunyai norma-norma dan kebudayaan yang sama secara sama pula. Kebiasaan merupakan cara bertindak seseorang anggota masyarakat yang kemudian diakui dan mungkin diikuti oleh orang-orang lain. Pola-pola perikelakuan dan norma-norma yang dilakukan dan dilaksanakan pada khususnya apabila seseorang berhubungan dengan orang-orang lain dinamakan social organization. Kebiasaan tidak perlu dilakukan oleh seseorang di dalam hubungannya dengan orang lain, khususnya dalam mengatur hubungan antar manusia. Kebudayaan dinamakan pula suatu struktur normatif atau menurut istilah Ralph Linton, Designs for Living, garis-garis atau petunjuk-petunjuk dalam hidup. Artinya, kebudayaan adalah sesuatu garis-garis pokok tentang perikelakuan atau blueprint for behavior yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang dilarang, dan lain sebagainya. Unsur-unsur normatif yang merupakan bagian dari kebudayaan adalah sebagai berikut. 1. Unsur-unsur yang menyangkut penilaian, valuational elements. Seperti misalnya, apa yang baik dan buruk, apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, apa yang sesuai dengan keinginan dan apa yang tidak sesuai dengan keinginan tersebut. 2. Unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya, prescriptive elements, seperti misalnya bagaimana orang harus berlaku. 3. Unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan, cognitive elements, seperti misalnya harus mengadakan upacara adat
pada saat kelahiran, pertunangan, perkawinan, dan lain-lain. Kaidah-kaidah kebudayaan berarti peraturan tentang tingkah laku atau tindakan yang harus dilakukan dalam suatu keadaan yang tertentu. Dengan demikian, maka kaidah-kaidah sebagai bagian kebudayaan mencakup tujuan kebudayaan maupun cara-cara yang dianggap baik untuk mencapai tujuan tersebut. Kaidah-kaidah kebudayaan mencakup peraturan-peraturan yang beraneka warna, yang mencakup bidang dan luas sekali. Akan tetapi, untuk kepentingan penelitian masyarakat, maka secara sosiologis dapat dibatasi pada 4 hal, yaitu 1. Kaidah-kaidah yang dipergunakan secara luas dalam suatu kelompok manusia yang tertentu. 2. Kekuasaan yang memperlakukan kaidah-kaidah tersebut. 3. Unsur-unsur formal kaidah-kaidah itu. 4. Hubungannya dengan lain-lain ketentuan-ketentuan hidup. Berlakunya sesuatu kaidah dalam suatu kelompok manusia tergantung pada kekuatan kaidah tersebut sebagai petunjuk tentang bagaimana seseorang harus berlaku. Dalam arti, sampai berapa jauh kaidah-kaidah tersebut diterima oleh anggota-anggotanya kelompok tadi sebagai petunjuk perilakuan yang pantas. Apabila manusia sudah dapat mempertahankan diri dan menyesuaikan diri pada alam, juga kalau dia telah mendapat hidup dengan manusia-manusia lain dalam suasana damai, maka timbullah keinginan manusia untuk menciptakan sesuatu, untuk menyatakan perasaan dan keinginan kepada orang lain. Hal mana juga merupakan fungsi daripada kebudayaan. Misalnya, kesenian yang dapat berwujud seni suara, seni musik, seni tari, seni lukis, dan lain sebagainya, bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia, akan tetapi untuk mewujudkan perasaan-perasaan seseorang. Dengan demikian, fungsi kebudayaan adalah sangat besar bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah daripada segenap perasaan manusia.